Hello, good morning everybody. How are you today? I'm fine too, thank you. Before we start, it's better for us to pray according to your unbelief. Seperti biasa kita membaca doa dulu sebelum memulai pelajaran kita hari ini. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa selesai. Today we still continue our lesson on lesson 11. Ya, we study about past tense ya. Hari ini kita masih menyambungkan pelajaran lalu di bab 11 yaitu tentang tenses past tense ya. Miss akan fokus ke tenses past tense hari ini. Ya, sedikit Miss ulang tentang pelajaran minggu lalu yaitu di sini ada verb ya. Tetapi di sini verbnya verb bentuk pertama ya. Nanti yang akan kita gunakan dalam past tense itu adalah verb bentuk kedua. Di sini ada move ya, bentuk keduanya itu moved ya, ada penambahan d. Ya. Carry, bentuk keduanya itu carried. Nah, ada penambahan ed. Ya, carry itu nanti y-nya diganti i ya, lalu ditambah ed. Ya, shout. Nah, shout itu juga bentuk pertama ya. Kemudian kick. Kick itu bentuk pertama juga ya, ada penambahan ed, kicked ya untuk bab duanya. Kemudian laugh ya, laughed ada penambahan ed ya untuk bab duanya. Kemudian look for. Look for itu artinya mencari ya. Kalau look artinya melihat. Kalau look for itu mencari. Bab duanya itu looked for. Ada penambahan ed ya pada kata look. Ya. Kemudian cry. Cry itu bentuk pertama ya. Oh iya, tadi shout belum Miss kasih tahu ya. Shout itu bentuk pertama, bentuk keduanya shouted. Ada penambahan ed juga. Kemudian cry, bentuk keduanya cried. Ada penambahan ed. Cry y-nya itu diganti i baru ditambah ed menjadi cried. Kemudian shop. Nah, shopped. Ya, shopped. Ada penambahan ed, tetapi p-nya itu didobelkan karena ada penekanan ya pada kata shopped. Jadi shopped, bukan shopped ya, bukan move it, bukan care, bukan kick it ya. Jadi untuk kata yang berakhiran n ya, untuk berakhiran n dan d itu baru dibaca ed-nya. Ya, misal need ya, ada penambahan d menjadi needed. Nah, baru dibaca needed. Ya. Itu yang akhirannya d maksudnya ya. Yang berakhirannya d. Kemudian yang berakhiran ini salah, yang berakhiran t. Ya, misal kata want. Nah, menjadi wanted bacanya. Ed-nya dibaca. Ya, untuk yang berakhiran T dan D. Ya, untuk berakhiran T dan D itu baru dibaca ujungnya. Nah, kalau tidak berakhiran T dan D, ya, cuman ada bunyi letusan ed. Misal moved. Nah, bukan move it. Ya, salah. Moved. Ya. Terus kalau shout tadi ya ujungnya T ya, jadi shouted. Kicked. Ya, bukan kick, bukan kick it. Kicked, laughed, ya, looked for, cried, shopped. Nah, gitu ya untuk cara membacanya. Oke, kemudian nah, kemudian yang ini ya,
Nah, kemudian yang bagian 4 ya. Look at the photos on page 104. Nah, di situ ada bacaan ya, my holiday. Itu dibaca dulu. Ya. Terus read Bintang's email. Ya, itu ada email itu bacaannya tentang Bintang's email. Ya, check your answer to exercise 4. Nah, itu untuk mengisi yang nomor 4 ya, harus baca dulu emailnya. Kemudian read the email again, write with the complete the sentences about the story. You can use 1, 2, or 3 words. Jadi ini kita kerjakan bersama saja ya. Karena nanti untuk materi yang kita bahas hari ini dan soal-soalnya ini tidak dikumpulkan ya, kita hanya mengerjakan bersama. Untuk penugasannya hari ini tidak ada, tetapi nanti ada PR saja, PR ya, yang dikumpulkan nanti hari Kamis depan, jadi tidak dikerjakan pada hari ini. Okay, number 1, Bintang and his family are on holiday ya. And then number 2, they are staying bla 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 in a village. Ayo coba dilihat dulu ya di bagian emailnya, baru nanti diisikan pada nomor 2. Coba. Okay, number 2, they are staying in a house in a village. Ya, ada di situ ya di paragraf pertama. Ya, lihat bacaannya. Hi, I'm on holiday. My family are staying in a house in a small village. Ya, so the answer is in a house. Ya, in a house. Ya, in a village-nya sudah ada di situ, silakan diisi. Now number 3. Bintang's parents, friends have got bla 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 children. Ya, ada di paragraf 2 ya. On Saturday, mom and dad invited some friends for lunch. They have 2 children. So the answer is 2 ya, 2 children. Number 4. Bintang is bla 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 dan Nadia. Ada ya. Oke, di paragraf 2 juga ya masih. Ya, Ahmad and Nadia. Ya, itu anaknya. Ahmad is 14 and his sister. Nadia is 1 year older than me. So, she's 12. Ya. So, Bintang is younger. Ya, lebih muda ya, dan Nadia. Number 5. They moved blah 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 outside to eat lunch. What is the answer? On paragraph 3 ya, such a day was hot and sunny, so we moved the table and chair outside. Ya. So the answer is table and chairs. They moved the table and chairs outside to eat lunch. Number 6. Mrs. Sulaiman was angry because Ahmad
blah 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 into her garden. Nah, di situ ya masih ya. Lihat. Di paragraf 3, lunch was chicken and rice, then mango with ice cream. Then we play football in the garden. Ahmad is good at football, but he kicked the ball into Mrs. Sulaiman's garden. She was in her garden and she didn't like it. She shouted and Nadia cried. Yeah, so the answer is itu salah satu aja ya, atau the. Mrs. Sulaiman was angry because Ahmad kicked the ball ya, atau a ball, boleh juga football ya, the football boleh, a football boleh ya, into her garden. 7, they walked to town to shop for a blah 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 for Mrs. Sulaiman. Nah, di situ ada di paragraf 4 ya. So, we walked to the center of the village and we shopped for a beautiful present for Mrs. A beautiful present for Mrs. Sulaiman. Yeah, so the answer is beautiful present. They walked to town to shop for a beautiful present for Mrs. Sulaiman. Mereka berjalan ke kota membeli hadiah yang cantik untuk Nyonya Sulaiman. Number 8, Mrs. Sulaiman laughed at blah blah blah. Yes ya, the cake ya. Ada masih di paragraf 4 itu ya. The present was a cake with a football on it. She laughed and then everyone laughed. She invited us into her garden and we looked for our ball and cried it home. Yeah, so the answer is the cake. Mrs. Sulaiman laughed at the cake. Dia tertawa ya melihat kuenya ya, karena ada bola ya. Ada hiasan bola yang mengingatkan kejadian tadi ya. Oke, ini yang tadi ya ceritanya. Nah, Miss mengulang sedikit tentang grammar past tense ya. Past tense itu tenses yang digunakan untuk kejadian yang terjadi pada masa lampau atau yang sudah terjadi ya. Rumusnya itu subject plus verb to plus object. Aduh, nggak muat. Subject plus verb to plus object. Ini dicatat di bukunya ya, untuk mengingat susunan kalimatnya ya. Nah, verb to yang sudah kita pelajari tadi ya, yaitu ada penambahan d atau a d di belakang kata kerja. Nah, itu namanya regular verb ya. Ciri-cirinya itu pokoknya ada kata d atau a d di belakangnya. Itu sudah pasti verb to. Nah, ciri yang kedua itu ada perubahan kata ya. Jadi verb 2 itu tidak selalu ditambah d atau a d, tetapi juga ada yang namanya irregular verb. Itu kata yang tidak beraturan. Maksudnya ya, verbnya itu berubah ya. Jadi misal kayak eat, makan. Verb 1-nya eat. Verb 2-nya itu berubah menjadi eat. Ya, bukan eat it. Ya, nggak ada ya eat it ya, tetapi berubah menjadi eat. Itu contoh lagi, misal yang seperti anak-anak, Miss kan sudah suruh anak-anak mencari 10 verb yang dirubah menjadi verb 2. Ada juga drink, verb 2-nya drank, bukan drink, tidak ditambah a d. Jadi yang kita gunakan itu drank, itu namanya irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan ya.
Kalau yang ada penambahan d atau a day itu kata kerja beraturan atau regular verb. Ciri-cirinya ada kata d atau a day di belakangnya. Kalau yang irregular ada perubahan kata. Contoh lagi yang kemarin yang sudah anak-anak kirim itu ada sing. Sing menjadi sang, ya, bernyanyi. Kemudian banyak ya, ada juga bring jadi brought, ya. Terus ada buy, ya, buy menjadi bought. Banyak ya. Nah, misalkan jelaskan sedikit tentang susunan katanya, yaitu tadi ya, untuk kalimat positif ya itu subject plus verb to, ya, plus objek. Subjek ini bisa nama orang, bisa nama benda, ya. Bisa juga nama hewan, atau untuk kata gantinya itu bisa menggunakan I, you, they, we, she, he, it. Ayu, Dewi, si, he, it. Itu biar gampang menghafalnya ya. I itu saya, you kamu, they mereka, we kami atau kita, she dia untuk perempuan, he dia untuk laki-laki, it dia untuk hewan atau benda. Yaitu kata ganti orang atau benda. Nah, untuk subjek ya itu bisa berupa kata ganti orang atau nama benda, nama hewan, nama orang. Nah, verb to yang kita gunakan yang tadi ya, yang sudah kita pelajari ya, ada belakangnya ed atau d atau yang irregular verb tadi. Nah, terus objek itu sebagai pelengkap kalimat. Misal gini, mereka makan pisang. Nah, objeknya itu pisang itu sebagai kata pelengkap. Nah, dan juga ada ciri-ciri kalimatnya ya, yaitu ada kata keterangan waktu. Ya, misal ada kemarin. Nah, itu menunjukkan past tense ya. Ya, ada kata kemarin, yaitu yesterday. Semalam ya, last night. Nah, itu menunjukkan kalau itu past tense ya. Misal saya makan pisang. Nah, berarti sekarang ya kita bilang saya makan pisang itu. Tetapi kalau kita bilang saya makan pisang semalam. Nah, berarti itu kejadiannya sudah lampau. Maka kalimatnya juga nanti verbnya berbeda ya. Terus 2 hari yang lalu sudah lampau, minggu lalu, tahun lalu, ya, 3 hari yang lalu. Nah, itu ciri-ciri untuk adverb of time-nya, untuk kata keterangan waktunya, ya. Bisa di depan, ya, atau bisa di belakang. Ya, seperti yang ada di buku kita nih, last weekend. Nah, itu di depan ya. We played football. Ya, atau we played football last weekend. Bisa kata keterangan waktunya di belakang. Ya. Nah, yang akan kita bahas, yang akan menjadi PR anak-anak, yaitu mengubah ya. Ini untuk kalimat positif ya. Nah, mengubah kalimat menjadi negatif dan interrogatif. Ya, merubah. Nah, untuk kalimat negatifnya itu ada penambahan did dan not ya setelah subjek, atau disingkat didn't yang ada di buku itu ya, didn't. Nah, untuk kalimat interrogatifnya ya, did pindah ke depan. Ya, did pindah ke depan subjek. Nah, ini nih sudah dicatat ya. Nah, lihat. Untuk kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya ya, misal kamu makan pisang semalam. Ya, untuk kalimat negatifnya, negatif itu kalimat yang menyatakan tidak atau bukan. Saya tidak makan pisang semalam. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya yaitu menjadi apakah kamu makan pisang semalam? Nah, maka untuk kalimat interrogatif ya did-nya itu
pindah ke depan ya. Kita ambil saja dari kalimat yang di sini ya, yang kalimat ini ya. Nah, ini yang pertama ya. We play football. Nah, itu kalimat positif. Kalimat negatifnya we didn't ya. We didn't play football ya. We didn't, ini nggak muat ya, jadi miss ke bawah. Play football. Nah, football ya. Nah, lihat kata play. Nah, untuk kalimat positif playnya ada a d ya. Nah, untuk kalimat negatif ya, playnya bentuk pertama, balik ke bentuk pertama, tidak ada penambahan a d karena sudah ada did di sini yang sudah menunjukkan ini past tense. Ya, jadi untuk kalimat negatif ya, untuk kalimat negatif, untuk kalimat negatif babnya balik lagi ke bentuk pertama. Paham ya, itu intinya. Nah, untuk kalimat interrogatif tadi, kalimat tanya, maka did pindah ke depan ya. Did we play football? Jangan lupa ada tanda tanya di belakangnya. Ya, apakah kita bermain sepak bola minggu lalu? Nah, tidak ada not ya, notnya tidak ada karena ini kan kalimat negatif, interrogatif. Kalau not itu hanya untuk kalimat negatif saja ya. Lalu playnya tetap kembali ke bab 1 karena sudah ada did yang menunjukkan kalau itu past tense. Paham ya? Ya, paham. Jadi Miss ulang untuk kalimat positif subjek plus verb 2 yang ada di sini plus objek. Negatifnya tinggal ditambah did dan not setelah subjek ya, atau disingkat didn't. Kemudian interrogatifnya did pindah ke depan. Susunannya tetap sama. Ya. Itu. Oke. Ini aja ya. Nah, ada sih yang terakhir ini. Nah, listen and say the sentences. Coba diikuti dulu cara membacanya. 13. Listen and say the sentence. She cried when he kicked the ball, but she danced when he hopped. She cried when he kicked the ball, but she danced when he hopped. She cried when he kicked the ball, but she danced when he hopped. Oke. Ya, di situ tadi sudah sih ya bagian look itu sudah Miss jelaskan ya. Untuk kata yang berakhiran y, itu y-nya diganti i baru ditambah ed. Ya, untuk kata yang ada tekanan ya atau stres ya, itu huruf terakhirnya didobelkan seperti kata hope ya. Hoped ya. P-nya didobelkan ditambah ed. Ya, kemudian kick langsung ditambah ed. Terus yang hanya ditambah d, tidak ada e-nya, itu kayak kata dance karena dance itu ujungnya sudah ada e ya, maka hanya tinggal ditambah d saja ya. Untuk bagian 14 itu tuh ya, coba diisi. Yang berakhiran ed ada shouted ya, berakhiran double letters ya. Yang tadi ya, yang hurufnya yang didobelkan, huruf belakang yang didobelkan itu ada, selain kata hoped ya ada kata shopped ya. Untuk yang berakhiran d, bukan berakhiran d, salah. Yang ditambah d yang akhiran e ya, kayak dance. Kemudian cried yaitu kata y, huruf y yang diganti menjadi i lalu ditambah ed. Kemudian looked ya ditambah ed.
Moved ya, hanya ditambah D karena sudah ada E ya dari sananya. Carried, membawa ya. Carried itu berasal dari kata carry, ujungnya Y-nya diganti I ditambah D. Terus yang double letter tadi, yang hurufnya didobelkan ya, skip ya, P-nya didobelkan. Kemudian loved ya, hanya ditambah D. Hoped ya, ada double letter. Try, nah try, mencoba ya, Y-nya diganti I ditambah D. Kemudian kicked yang terakhir ya, yaitu penambahan D. Nah, ini yang kita kerjakan hari ini itu tidak perlu dikumpulkan ke Miss ya, hanya pembahasan sisa materi dan kerja soal bersama. Nah, untuk PR ya, PR ini artinya tidak dikerjakan hari ini ya, terserah mau besok, mau kapan, yang penting nanti hari Kamis depan itu dikumpulkan ke Miss. Nanti Miss kasih 5 soal dalam bentuk bahasa Indonesia, anak-anak menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris menggunakan past tense ya, dimulai dari kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Nanti Miss kirim di WA group ya. Nanti Miss kirimkan di WA group soalnya. Dikerjakan di buku latihan. Kalau sudah dikerjakan, difoto, dikirim japri ke Miss ya pada hari Kamis depan. Okay, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, stay positive, keep healthy, and do your best.